kita tidak bisa meredam kecemasan itu, ya produksi asam lambung tetap tinggi gitu loh. Jadi nggak kelar-kelar, penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya kan. Sahabatku, Sobat NC, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semakin hari semakin bisa menangani segala sensasi fisik maupun gangguan kecemasan yang berlebih. Bagaimana pola 4P-nya? Apakah sudah diterapkan dengan baik? Apakah kalian sudah rutin melakukan beberapa terapi-terapi seperti pernafasan diafragma, terus kemudian memperbanyak self talk, kemudian juga setiap malam menjelang tidur kalian apakah rutin mendengarkan afirmasi positif? Intinya semua tips yang sudah di-share oleh Sobat NC kalian terapkan setiap hari ya, setiap hari secara rutin, kalian disiplin dan komit dengan apa yang sudah kita program ya, apa yang sudah kita program, karena kesembuhan kalian tergantung dengan usaha kalian, sejauh mana kalian bisa berkomitmen dalam menerapkan segala tips yang banyak sekali sudah kita bahas ya. Terus juga kalau kalian merasakan sensasi, kalian sudah tidak perlu lagi cemas ya kan. Intinya semua sensasi juga sudah banyak sekali saya share. Kalian bisa tonton video-video Sobat NC yang lama, beberapa sensasi dan cara penanganannya. Jadi ketika datang merasakan apa, kalian sudah tidak lagi berpikir penyakit berat ya. Jadi kalian intinya apapun yang dirasakan baik di badan, terutama sensasi fisik ya, kalian juga cepat segera tangani, terus kemudian diredam pikirannya agar tidak cemas atau memikirkan penyakit-penyakit berat atau hal-hal yang menakutkan ya. Jadi kalian harus mengontrol pikiran itu dan cukup menangani sensasinya dengan cepat ya kan, dengan tepat dan cepat, sehingga kalian kalau sensasinya mereda juga nanti kalian akan lebih tenang. Jadi itu ya teman-teman ya, hari ini saya ingin sedikit memotivasi teman-teman ya, motivasi teman-teman. Intinya tidak ada tema yang khusus hari ini. Intinya saya ingin memberi motivasi kepada teman-teman bahwa penyakit GERD dan anxiety ini banyak kok yang sudah mengalami, itu sangat banyak, terutama di Indonesia ya. Karena penyebabnya beragam ya, bisa dari karena pola makan yang berantakan, atau mungkin juga pola hidup yang berantakan. Terus kemudian ada lagi karena faktor ketidakbisaan dalam mengendalikan stresnya, atau mungkin cara dia menangani masalah itu banyak sekali orang-orang yang masih istilahnya belum bisa menangani dengan baik ya, terutama untuk usia-usia produktif ya, usia-usia produktif, di mana usia-usia itu kita mengalami yang namanya kegelisahan dalam hidup. Bisa kegelisahan dalam hal rezeki, atau mungkin dalam hal karir, atau mungkin jodoh, atau mungkin pendidikannya segala macam ya. Intinya usia-usia produktif itu rawan kena penyakit GERD dan anxiety ketika kita tidak mampu mengontrol pola makan kita, pola hidup kita, termasuk istilahnya kecemasan kita tentang ketakutan di masa depan. Itu juga banyak sekali ya dialami oleh orang Indonesia. Bahkan sekarang tidak hanya yang usia-usia produktif, kadang-kadang ada beberapa pasien dengan usia muda ya, usia yang masih sangat muda, sudah mengalami anxiety disorder, bahkan beberapa sudah mengarah ke arah depresi ya. Jadi buat teman-teman, saya untuk yang kesekian kalinya jadikan momen penyakit anxiety disorder ini sebagai satu momen untuk kita melakukan suatu perubahan dalam hidup kita, perubahan menuju ke arah yang jauh lebih baik ya kan. Baik dalam hal cara kita istilahnya mengatur pola makan kita, pola hidup, pola istirahat, kemudian bagaimana cara kita menghadapi masalah, mengatasi stres, bagaimana kita memanage waktu, terus kemudian kita mulai hilangkan beberapa sifat yang kurang baik ya kan, entah sifat yang sudah dari kecil kita miliki ya kan. Kalian sudah mulai
harus memperbaiki, mengubah hal-hal yang kurang pas, yang pada akhirnya tidak baik untuk kesehatan kita sendiri, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, eh, menjadi sesuatu yang lebih lebih positif dan lebih lebih produktif istilahnya ya. Jadi jadikan momen ini momen yang dimana kita istilahnya sedang diinstal ulang lah, sedang diinstal ulang kehidupan kita ini. Mungkin kemarin-kemarin banyak yang berantakan, banyak yang kurang pas, banyak yang istilahnya kurang tepat ya, untuk mungkin sudah bertahun-tahun. Jadi dia terjadi satu satu ledakan emosi, terus kemudian ditambah dengan kebiasaan yang buruk, terus suka misalkan makan sembarangan, terus jam makannya juga kacau, jam istirahatnya kacau, ditambah stres, ditambah berbagai macam toksik dari luar, akhirnya meledaklah menjadi suatu penyakit yang namanya anxiety disorder ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin lebih cepat sembuh penyakit anxiety disorder ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian juga harus berubah gitu. Berubah di sini yaitu semua tadi pola 4P terutama ya. Kalian harus perbaiki semua, pola makannya, pola hidup, pola pikir, kemudian juga mendekatkan diri kepada Tuhan ya kan. Karena kalau kalian tidak perbaiki semua itu, kesembuhan itu juga akan susah untuk datang ya. Jadi ada kadang-kadang tidak sadar bahwa selama ini yang sebenarnya bikin dia sakit itu bukan cuma pola makan, mungkin justru faktor pola sifatnya. Misalkan ada beberapa sifat dia yang menghambat kesembuhannya tanpa dia sadari. Misalkan mudah tersinggung, atau mudah emosi, atau baperan, atau mungkin terlalu istilahnya emosi ya, gampang emosi seperti itu ya. Kalau dia nggak ubah sifat itu ya agak susah sembuhnya, ya lama gitu. Dan meskipun dia sudah menjaga pola makan, dan sebaliknya misalkan kita sudah memperbaiki nih pola sifat kita, kita sudah buang sifat kita yang kurang baik, atau juga kita sudah mulai mengatur ulang cara berpikir kita, pola pikir kita, kemudian cara kita menghadapi masalah. Tapi kalau tidak diiringi dengan pola makan yang baik, apa yang kita makan, jam makannya, ya tetap aja akan bisa menyebabkan kambuh. Jadi semuanya harus istilahnya secara bersamaan kita perbaiki semua aspek dari pola 4P itu sendiri. Jadi tidak ada mana yang lebih penting, semuanya penting. Kalian harus menjaga dari sisi pola makannya, kemudian termasuk pola hidup. Terus kalau pola hidup ini terkait ini ya, jam istirahat kalian, terus kemudian kalian harus mulai aktif bergerak, berolahraga, kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan positif, menyalurkan hobi segala macam yang tentunya itu semua selain bisa memberikan kebahagiaan, nanti hubungannya sama hormon-hormon kebahagiaan, juga bisa mengalihkan kecemasan kalian dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif itu. Biasanya kalian akan teralihkan dari pikiran-pikiran negatif ya. Pikiran negatif di sini cemas-cemas, was-was, takut, overthinking. Kok aku merasakan ini? Kok aku masih mengalami keliengan? Kok kepalaku masih berat? Kok ini setiap hari kita kok ini, kok itu, kok ini, kok itu. Jadi kita seperti terlalu sering mengeluh ya. Padahal ketika kita terlalu sering mengeluh, justru penyakit ini tidak akan sembuh gitu. Itu kuncinya. Jadi jangan banyak mengeluh juga, cukup sensasi ini aku cukup tangani seperti ini, sudah. Tinggal cari di video Sobat NC, keliengan aku harus menanganinya seperti ini. Aku mata buram, tangani seperti ini. Aku istilahnya dadaku sesak, susah mengambil nafas, aku harus lakukan tips ini. Jadi seperti itu ya. Pokoknya jangan terlalu diikuti rasa cemasnya, rasa was-wasnya, rasa takutnya. Jangan banyak mengeluh, terus kemudian semakin hari kita harus semakin cuek dengan sensasi ini. Sebenarnya kalau mau dicek, general check up ya, dicek organ-organ kita, kemudian juga misalkan tekanan darah, kolesterol, gula darah, segala macam itu ya, termasuk mungkin organ paru-paru, organ jantung. Hampir semua teman-teman ini, termasuk saya dulu ya, juga sebenarnya sehat-sehat aja gitu, tidak ada masalah yang serius sebenarnya. Tapi karena
anxiety kita ini sangat tinggi sehingga menimbulkan rasa takut yang nggak hilang-hilang, akhirnya disertai dengan gejala psikosomatik yang menghadirkan sensasi-sensasi fisik yang beraneka ragam yang membuat kalian eh, panik terus, cemas terus, was-was terus, akhirnya ngeluh terus, takut terus. Nah, seperti itu. Padahal ketika kita cemas, kita tinggi, produksi asam lambung juga akan ikut tinggi. Jadi kalian, loh, padahal aku sudah jaga pola makanku mas, tapi kenapa kok aku masih kembung, masih pegah? Ternyata eh, kita cemas terus gitu ya. Sama aja, meskipun makanannya sudah benar, tapi kalau kita tidak bisa meredam kecemasan itu, ya produksi asam lambung tetap tinggi gitu loh. Jadi nggak kelar-kelar, penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya kan. Jadi intinya kalian cukup ini ya, cukup banyak relax, fokus aja ke jadwal harian, kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan kalian waktunya olahraga, kapan waktunya hiburan, seperti itu ya. Jadi kita setiap hari itu fokus ke aktivitas harian kita aja, nggak usah terlalu berpikir jauh, ini penyakit apa, ini gejala penyakit apa, kok aku seperti ini, kok aku merasakan ini, merasakan itu. Pokoknya kalau semakin kalian banyak ngeluh itu nggak akan sembuh-sembuh deh, saya jamin ya. Jadi tetap yang lebih utama adalah kita terima dulu, kita ikhlas dulu dengan penyakit ini. Emang ya semuanya kan dari Tuhan gitu. Kita terima dulu, kemudian baru kita lakukan upaya untuk sembuhnya ya kan, dengan tanpa mengeluh. Kita cukup ikhtiar, lakukan aja pola 4P, lakukan pernapasan diafragma, rutinkan, mendengar afirmasi positif setiap malam, dengarkan, kemudian hindari toksik, terus hindari mengeluh, perbanyak senyum, perbanyak menyapa orang-orang, istilahnya lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membawa kebahagiaan, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya kalian harus kalian harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan banyak memberikan energi yang positif untuk sekitar kalian. Nggak usah terlalu peduli apakah orang lain peduli memperhatikan kita atau enggak. Tidak usah terlalu peduli orang menganggap kita apa enggak, menyepelekan kita atau enggak. Kalian cukup menebarkan hal yang positif. Mau orang suka apa enggak suka, yang penting kalian sudah memberikan hal yang baik untuk lingkungan. Insya Allah nanti lama-lama akan mood kalian akan semakin baik, dan kalian otomatis hormon stres itu sendiri akan cepat turun. Jadi kadang-kadang orang anxiety ini kan agak baperan dalam artian pengennya pengennya diperhatiin, pengennya orang lain mengerti dia, mengerti kondisinya, mengerti keadaannya, semuanya. Pokoknya dia istilahnya tuh merasa yang paling parah gitu. Dirinya ini merasa yang paling parah sendiri. Nah itu harus mulai dibuang jauh. Kalian justru harus mengalihkan kecemasan itu dengan justru memperhatikan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang tercinta ya, keluarga, sahabat, teman, circle kita. Intinya justru kita malah mulai care kepada sekeliling kita. Itu juga salah satu obat yang bagus untuk istilahnya memberikan hormon kebahagiaan dalam meredam anxiety disorder. Oke. Untuk saat ini sementara itu dulu, udah cukup lama ini ya, cukup lama. Nanti kalau ada tema yang ingin dibahas boleh kalian komen di kolom komentar, bahas tentang apa, nanti insya Allah saya akan buatkan videonya. Oke. Teman-teman, semoga semakin hari semakin membaik, semakin bisa meredam kecemasan, semakin sedikit sensasinya, terus kemudian semakin tenang, semakin rileks, dan pastinya semakin bahagia. Oke, salam bangkit luar biasa.